Halo Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Grisia Adinda Putri. NIM saya 2019 0810 24017. Di sini saya akan menjelaskan apa sih COVID-19 itu dan apa saja gejala-gejala yang terjadi pada orang-orang yang terkena infeksi tersebut. Dan apa juga pencegahan yang dapat kita lakukan? Tentunya pencegahan dengan cara yang baik dan benar agar kita tidak terpapar COVID-19 tersebut. Nah, selamat menyaksikan. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Apakah itu novel coronavirus? Novel coronavirus yang bermula di Wuhan dinamakan sebagai 2019 nCoV. Coronavirus sudah menjadi salah satu famili virus yang lazimnya menjangkiti saluran pernafasan. Novel coronavirus pula merujuk kepada spesies baru virus dalam famili coronavirus yang belum pernah ditemui oleh manusia sebelumnya. Dan virus ini boleh merebak sesama hewan ke hewan, kemudian dari manusia ke manusia. Jangkitan virus ini adalah sama seperti jangkitan salesma yang lain, dan komplikasinya lebih teruk pada golongan yang sistem imunnya rendah. Dan apa sih gejala dan tanda-tanda dari virus COVID-19 dari hari ke hari? Biasanya pada hari pertama, pasien mengalami demam, tubuh mungkin juga mengalami semacam kelelahan, nyeri otot, dan juga batuk kering. Ada pula yang mengalami diare atau mual 1-2 hari sebelumnya. Hari kelima, ada pasien yang mengalami kesulitan bernafas. Kondisi ini biasanya terjadi pada mereka yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit lain sebelumnya. Pada hari ketujuh, menurut penelitian Universitas Wuhan, ini merupakan rata-rata pada pasien yang masuk rumah sakit. Dan hari ke-8, pasien mengalami kondisi parah, sekitar 15% mengalami sindrom pernafasan. Saat ini terjadi, cairan telah memenuhi paru-paru dan seringkali berakibat fatal. Hari ke-10, ketika gejala memburuk, pasien akan dibawa ke ICU. Biasanya, mereka mengalami gangguan pada bagian perut dan kehilangan nafsu makan mereka, dan pada rentang waktu ini sebagian kecil meninggal, yakni 2%. Hari ke-17, setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 25 minggu, pasien yang kondisinya membaik biasanya sembuh dan keluar dari rumah sakit, sedangkan pasien yang memiliki imun tubuh lebih rendah biasanya berakhir dengan kematian. Berikut adalah cara pencegahan agar kita tidak terinfeksi oleh coronavirus. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam Anda atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan orang banyak dan jaga jarak minimal 1 meter atau lebih dengan orang lain. Dengan social distancing, jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Berikut merupakan 7 langkah mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan juga air mengalir. Let's check it out. Dimulai dengan membasahi tangan terlebih dahulu. Kemudian tuang sabun secukupnya. Langkah pertama,
gosok kedua sisi telapak tangan. Setelah itu, bagian sisi punggung tangan. Berikutnya, gosok dan bersihkan sela-sela jari. Kemudian, gosok dan kunci bagian belakang telapak tangan. Langkah selanjutnya, gosok ibu jari tangan dan putar untuk kedua tangan. Kemudian, usapkan ujung jari pada telapak tangan pada kedua tangan. Yang terakhir, gosok kedua pergelangan tangan secara berputar. Kemudian bilas. Dan keringkan. Berikut merupakan cara pemakaian masker yang benar menurut WHO. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih masker yang benar. Masker yang dibuat dengan dua bahan berbeda dan dijahit menjadi satu. Satu sisi dibuat berwarna dan sisi lainnya berwarna putih. Mencari sisi atas atau bawah masker. Sisi atas biasanya dilengkapi dengan sebuah kawat di dalamnya. Sisi yang berkawat itu harus berada di atas hidung, ditekan agar tidak mengisi celah yang terbuka antara hidung dan pipi. Menarik sisi bagian bawah masker, kemudian tekan bagian kawat, dan masker siap digunakan. Masker harus menutupi hidung hingga dagu, dan jangan pernah melepas masker dan menempelkannya di leher. Masker tidak boleh digunakan kembali ketika sudah dilepas. Masker dilepas dengan menarik talinya. Kemudian, jangan memegang sisi yang berwarna. Demikianlah cara memakai masker yang benar menurut WHO. Terima kasih. Untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk mencegah COVID-19, yaitu jaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain. Posisi duduk yang kita gunakan biasanya saat menunggu antrian di bank, kantor pos, apotik, bandara, dan lain-lain. Itu sangat penting untuk kita terapkan, karena kita dapat mencegah virus untuk masuk ke tubuh kita. Dengan adanya virus corona saat ini, kalian pasti lebih mengoptimalkan kesiagaan untuk melindungi diri kan? Nah, saat ini saya akan membahas apakah sarung tangan itu penting untuk kita gunakan. Sarung tangan plastik atau lateks merupakan sarung tangan yang terbuat dari karet lateks. Dan sarung tangan ini banyak yang menggunakan dengan anggapan dapat mencegah virus karena tidak harus bersentuhan langsung dengan benda-benda lain. Tapi, tahukah kamu, sarung tangan lateks ini tidak direkomendasikan untuk mencegah virus corona loh. Sarung tangan ini hanya berguna bagi petugas medis saja, karena tugas medis harus bersentuhan langsung dengan cairan tubuh pasien yang sedang mereka rawat. Dan kamu sadar nggak sih, jika kamu memakai sarung tangan ini, mungkin kamu akan lupa dan beranggapan bahwa tangan kamu sudah terlindungi. Secara tidak sadar, kamu akan lupa untuk mencuci tangan atau memakai hand sanitizer lagi. Dan pada saat kamu kurang hati-hati, gak sengaja nih, kamu habis menyentuh barang-barang lain, tiba-tiba wajah kamu terasa gatal, dan tangan kamu yang habis menyentuh barang tersebut berpindah deh ke wajah kamu dan menyentuh mata maupun mulut kamu.
Padahal lebih berbahaya loh, virus yang sudah tertempel di sarung tangan berpindah ke kamu, dan tak sadar kamu sudah terpapar virus tersebut. Tetapi jangan khawatir ya, kamu tetap bisa menggunakan sarung tangan atau lateks dengan syarat tidak menggunakannya sepanjang hari. Cukup memakainya dengan sekali saja. Dan selalu ingat untuk mencuci tangan kamu sehabis berpergian ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tempat pelayanan bila seseorang terjangkit oleh COVID-19 dan apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Nah, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengkarantina diri Anda setelah melakukan kontak dengan seseorang yang positif COVID-19 atau melakukan perjalanan pada wilayah yang terjangkit. Terus monitor gejala yang muncul pada diri Anda selama kurang lebih 2 hingga 14 hari. CDC menyarankan untuk segera mencari pertolongan medis jika muncul gejala. Akan tetapi, hubungi penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Melalui telepon, mereka akan memberitahukan langkah yang perlu dilakukan sembari mereka mempersiapkan diri dengan alat pelindung diri seperti masker, baju disposal, dan lain-lain. Saat Anda pergi ke rumah sakit, kenakan masker, namun apabila Anda tidak bisa mengenakannya, coba untuk menjaga jarak aman dari orang lain untuk melindungi diri mereka dari paparan virus COVID-19 tersebut. Selanjutnya, dokter akan melakukan karantina terhadap Anda untuk mencegah virus tertular pada orang lain. Semoga video ini bermanfaat ya.